Yo Sobat Spansa, balik lagi nih sama gue, Imam, di sesi ngobrol-ngobrol paling siap tempur. Dan gue, Ana. Apa kabar semua? Gimana? Udah mulai kerasa belum nih hawa-hawa asesmen PAI dan budi pekerti? Dak-dik-duk gak? Haha, dengar kata asesmen tuh emang suka bikin perut melilit ya nak. Tapi tenang Sobat Spansa, kali ini kita nggak bakal belajar yang ngebosenin. Kita bakal jadi... Detektif. Bener banget, kita udah siapin beberapa kasus nyata yang sering kita alamin. Terus kita pecahin bareng-bareng pakai jurus-jurus dari materi PAI kelas 8. Jadi ilmunya dapet, cara pakainya di kehidupan nyata juga langsung paham. Siap? Ayo kita mulai investigasinya. Oke, sebelum kita menyelam lebih dalam, kita pasang fondasinya dulu nih. Ada satu hadis yang jadi kunci dari semua kunci. Yap, ini tuh pengingat penting banget buat kita semua, Sobat Spansa. Intinya, semua yang kita lakuin itu dinilai dari niatnya. Jadi, niat kita belajar buat asesmen ini bukan cuma buat ngejar nilai sempurna. Bukan itu tujuan utamanya. Tapi, niatnya adalah biar kita jadi pribadi yang lebih baik, lebih paham ajaran agama. Percaya deh, kalau niatnya udah lurus, insya Allah ilmunya berkah, dan nilai bagus itu bakal jadi bonus yang ngikutin. Oke siap, ini dia peta investigasi kita hari ini Sobat Spansa. Ada 4 kasus yang bakal kita bongkar. Mulai dari soal debat kusir di medsos, sampai lidah keseleo pas ngaji, kita bakal selesaikan satu persatu. Langsung aja kita masuk ke TKP pertama. Oke, kasus pertama. Nah, lo pasti sering lihat kan, lagi asik scroll media sosial, di kolom komentar isinya orang saling hujat, bawa-bawa agama, saling menyalahkan, bikin pusing kepala kan? Atau yang lebih deket deh, di kelas. Cuma gara-gara bagi-bagi tugas piket, bisa jadi drama panjang, karena ada yang ngerasa nggak adil. Nah, sebagai anak muda muslim yang keren, kita harusnya gimana sih? Sering banget, Mam. Dan itu beneran bikin capek kan? Mau ikutan komentar, tapi takut salah ngomong. Nah, buat ngejawab semua kegalauan ini, Islam tuh sebenarnya udah ngasih kita satu konsep yang keren dan relevan banget sama zaman sekarang. Penasaran nggak? Jawabannya adalah menjadi umatan wasatan. Ini bukan istilah sembarangan loh. Ini ada di Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143. Artinya apa sih? Umat yang ada di tengah-tengah. Umat yang moderat. Kata kuncinya itu seimbang dan proporsional. Jadi, kita nggak ekstrim ke kanan sampai jadi kaku dan galat, tapi juga nggak ekstrim ke kiri sampai kebablasan. Kita ada di tengah, jadi penyeimbang yang adem. Wih, dalam juga ya artinya. Oh, jadi intinya itu kita jadi wasit yang bijak, gitu ya? Bukan jadi supporter yang ikut-ikutan panas. Kalau ada berita aneh-aneh di medsos, kita nggak langsung sebarin atau komen marah-marah. Tepat, kita lakuin yang namanya tabayun dulu. Kita cek dulu faktanya, cari sumber yang benar, jangan ditelan mentah-mentah. Itu baru sikap moderat. Nah, soal piket kelas tadi. Adil dalam konsep umatan wasatan itu bukan berarti sama rata. Bukan berarti cewek sama cowok semua disuruh angkat lemari. Adil itu proporsional. Mungkin yang cowok-cowok kan tenaganya lebih besar. Ya mereka angkat yang berat-berat. Yang cewek-cewek lebih teliti bisa nyapu atau bersihin kaca. Hasilnya kelas jadi sama-sama bersih kan? Nah itu baru adil yang cerdas. Nah, ini dia nih bagian favorit kita. Trik buat asesmen Sobat Spansa. Kalau nanti kalian nemu soal tentang moderasi beragama atau tentang umatan wasatan, ingat aja kata kunci ini. Cari jawaban yang kesannya paling damai, paling seimbang, paling toleran, dan paling anti kekerasan. Pokoknya, pilih opsi yang paling tengah-tengah dan bijaksana. Dijamin itu jawabannya. Oke, kasus pertama kelar. Mantap, Sobat Spansa. Dari masalah zaman sekarang, kita lompat waktu dulu. Kita ke masalah kedua. Pasti ada deh di antara kalian atau teman kalian yang ngerasa kalau belajar sejarah itu bikin ngantuk. Suka bilang, ngapain sih ngapalin masa lalu? Wah, jangan salah. Rugi banget kalau kita mikir kayak gitu. Sobat Spansa, kita ini pewaris peradaban yang luar biasa megah loh. Kita harus tahu kalau zaman dulu peradaban Islam itu jadi pusatnya ilmu pengetahuan dunia. Semua orang dari berbagai belahan dunia datang buat belajar. Dan salah satu bukti paling kerennya adalah masa keemasan Daulah Abbasiyah. Betul banget, daulah ini didirikan sama Abu al-Abbas Abdullah al-Saffah. Tapi puncaknya, masa keemasannya itu ada di zaman Harun ar-Rasyid. Beliau ini bukan cuma seorang pemimpin, tapi juga cinta banget sama ilmu pengetahuan. Keren abis. Saking cintanya sama ilmu, beliau dan para penerusnya sampai membangun Baitul Hikmah. Ini bukan sekedar perpustakaan biasa, Sobat Spansa. Bayangin aja ini kayak gabungan Google, NASA, sama universitas terbaik dunia di zaman itu. Semua buku penting dari berbagai peradaban diterjemahin di sini. Tapi ada pelajaran pentingnya juga, dinasti sekeren ini pun bisa runtuh.
Gara-garanya, perpecahan. Ini jadi pengingat buat kita biar selalu jaga persatuan. Dan dari era inilah lahir para ilmuwan hebat. Ada Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Beliau ini bapak aljabar dan penemu angka nol. Coba bayangin, dunia tanpa angka nol. Nggak bakal ada yang namanya komputer, nggak ada internet, kita nggak bakal bisa scroll media sosial. Karyanya yang legendaris itu Al-Jabar wal Mukabalah. Ada lagi, Ibnu Sina, yang di dunia barat dikenal sebagai Avicenna. Beliau ini bapak kedokteran modern. Bukunya Al-Qanun fi At-Tibb, jadi buku pegangan wajib mahasiswa kedokteran di Eropa selama ratusan tahun. Ratusan tahun loh, gimana kita nggak bangga coba jadi pewaris mereka? Oke Sobat Spansa, siap-siap catat triknya ya. Buat asesmen nanti, kalian tinggal main pasang-pasangan aja. Kalau ketemu nama Al-Khawarizmi, pasangannya pasti Al-Jabar dan angka 0. Kalau ada nama Ibnu Sina, pasangannya kedokteran. Nah, kalau ditanya pusat ilmu pengetahuan yang super canggih, pasangannya ya Baitul Hikmah. Gampang kan? Kasus sejarah terpecahkan. Sekarang kita balik lagi ke masa kini. Kita bakal bahas masalah yang lebih personal yang mungkin sering banget kita rasain, yaitu krisis kepercayaan di antara teman sekelas. Nah, ini serius sih. Misalnya uang kas kelas kok tiba-tiba kurang, atau pas ujian banyak banget yang saling lirik-lirik jawaban. Ada juga temen yang kalau ngomong kita jadi ragu, ini beneran atau bohong ya? Itu kan bikin suasana jadi nggak enak banget. Ini namanya krisis karakter. Terus solusinya gimana? Jawabannya adalah dengan berkaca pada panutan terbaik sepanjang masa, para nabi dan rasul. Tepat banget. Solusinya adalah dengan meneladani sifat-sifat wajib para rasul. Ada 4, tapi kita fokus ke 2 yang paling pas sama masalah ini. Pertama, sidik, yang artinya benar atau jujur. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Kalau kita selalu ngomong apa adanya, nggak bohong, itu artinya kita lagi mempraktikkan sifat sidik. Kalau kita dititipin rahasia teman, atau jadi bendahara kelas dan uangnya selalu aman, itu kita lagi mempraktikkan amanah. Ingat deh, bahkan sebelum jadi nabi, Nabi Muhammad SAW itu udah dapat gelar Al-Amin, yang artinya sang terpercaya. Keren banget kan? Nah, setiap sifat wajib ini punya lawannya, yaitu sifat mustahil. Artinya, sifat yang nggak mungkin banget dimiliki sama seorang rasul. Contohnya, sifat wajib tablik itu artinya menyampaikan wahyu. Nah, lawannya adalah kitman, yang artinya menyembunyikan. Mustahil banget seorang rasul menyembunyikan pesan dari Allah. Sama kayak siddiq yang artinya jujur, lawannya ya kizib atau bohong. Dan amanah yang artinya terpercaya, lawannya adalah khianat atau berbuat curang. Ini dia triknya lagi Sobat Spansa, kalian nggak usah pusing hafalin semuanya, cukup fokus hafalin 3 sifat mustahil ini. Kizib, khianat, sama kitman. Ingat artinya, bohong, curang, dan menyembunyikan. Kalau kalian hafal 3 sifat jelek ini, otomatis kalian bisa jawab soal-soal tentang sifat Rasul, karena sifat wajibnya ya kebalikannya. Gampang kan? Oke, kasus ketiga beres. Tinggal 1 kasus terakhir nih. Ini agak teknis, tapi penting banget. Jujur aja deh, siapa yang pas lagi ngaji tiba-tiba lidahnya jadi belibet, kayak kesleo gara-gara bingung sama hukum bacaan nun mati? Aku sih pernah, jujur aja. Hahaha, tenang Mam, itu wajar banget kok. Namanya juga proses belajar. Jangan khawatir Sobat Spansa, karena kita punya cara super simple buat bedain 2 hukum yang paling sering bikin bingung. Kita bedah bareng-bareng ya. Oke, yang pertama namanya iqlab. Ini paling gampang diingat. Kenapa? Soalnya dia cuma punya 1 jodoh. Hukum ini cuma berlaku kalau ada nun mati atau tanwin ketemu sama 1 huruf aja, yaitu huruf ba. Cara bacanya, suara N-nya itu berubah jadi suara M, terus ditahan sebentar sambil berdengung. Gampang kan? Ingat aja, iqlab itu setia sama ba. Nah, yang sering ketukar sama iqlab itu idgham bi ghunnah. Kalau yang ini, jodohnya ada 4, yaitu huruf ya, nun, mim, sama waw. Cara bacanya itu melebur. Jadi suara nun matinya itu kayak nyampur, masuk ke huruf setelahnya sambil didengungkan. Contohnya nih, mimman yang qolibu. Dengar kan? Suara N di mimman itu langsung lebur ke huruf Y di depannya. Sobat Spansa, ini dia trik pamungkasnya. Biar nggak ketukar, ingat aja gini, iqlab itu setia, dia cuma mau sama 1 huruf, ba, udah, titik. Nah, kalau idgham bi ghunnah itu punya geng, isinya 4 huruf, ya, nun, mim, sama waw. Gue jamin, kalau kalian ingat iqlab itu si setia, kalian nggak akan pernah ketukar lagi.
Wah, nggak kerasa. 4 masalah besar dalam hidup kita berhasil kita pecahkan pakai materi PAI kelas 8. Keren banget kan? Mulai dari cara jadi netizen yang bijak dengan sikap moderat, Ya, terus cara ngelawan rasa malas belajar dengan mengingat kerennya sejarah Daulah Abbasiyah, cara membangun lagi kepercayaan sama teman dengan meneladani sifat-sifat para rasul. sampai cara memperbaiki bacaan Quran kita biar makin bagus dengan ilmu tajwid. Ini bukti nyata kalau belajar agama itu beneran jadi solusi hidup Sobat Spansa. Jadi, Sobat Spansa, asesmen nanti itu bukan sekedar ujian. Anggap aja ini panggung kalian. Panggung buat membuktikan bukan cuma pemahaman materi, tapi juga karakter kalian. Buktikan kalau kalian adalah generasi yang moderat, yang bangga sama sejarahnya, dan yang bisa memegang teguh kejujuran dan kepercayaan. Betul banget. Semangat terus belajarnya, jangan lupa istirahat yang cukup, dan yang paling penting, berdoa sebelum mengerjakan soal ya. Makasih banyak udah nonton pembahasan kita dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan Sobat Spansa. Sukses asesmennya!